Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wa bihamdih wa sallallahu ala khairi abdih wa ba'du. Qabaltuka biwasin qabul wa hatamtu ala famika bifahmir rasul wa tutawi'uni bi aisin ma'akul. Allahu akbar. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita senantiasa bersyukur di tempat yang seni nan indah ini. Kita duduk bersama, kita dzikir bersama. Mudah-mudahan dzikir kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tentunya tidak lupa teruntuk baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya dari dunia hingga akhirat. Amin. Pada kesempatan malam hari ini saya akan berbicara kenapa kok kita ini disuruh sholat. Apa tujuan Allah menyuruh kita sholat? Atau kenapa kok kita harus sholat? Kita ini manusia, tentunya diberi anugerah. Kalau bahasa kita, diberi titipan oleh Allah. Kita ini dititipi mata agar kita bisa melihat. Kita dititipi hidung agar kita bisa melakukan penciuman, baik penciuman jarak jauh atau penciuman super dekat, kan gitu. Ini pemberian Allah. Kita dikasih lisan agar kita mampu berbicara, tangan, kaki juga sesuai dengan fungsinya. Ini adalah titipan Allah. Begitu Allah menitipkan yang namanya anggota tubuh kepada kita, lalu anggota tubuh ini untuk apa? Nah, titipan ini biar berfungsi, maka Allah dalam Al-Quran berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, agar mereka ibadah kepada Allah. Yang dikatakan ibadah dalam Al-Quran ini bahasanya masih umum. Nah, karena bahasanya masih umum, maka dijelaskan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat Isra Mi'raj. Ini diterima ceritanya lewat Isra Mi'raj, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik terus ke atas ke Sidratul Muntaha. Ini prosesnya. Kalau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ini kan proses fisika, proses indrawi, proses nyata begini. Ini kalau dalam agama disebut alam nasut. Naik dari selanjutnya Masjidil Aqsa ke atas, ini naik ke alam malakut. Dari terus naik dari Sidratul Muntaha, naik sampai mustawan. Ini namanya alam lahut, alam ketuhanan, yang dilakukan oleh Rasulullah. Pertama lewat alam kemanusiaan, kemudian alam malaikat, ketiga alam ketuhanan. Ini tidak ada yang mampu dilakukan dalam sepertiga malam, tembus ke langit, kembali ke bumi. Ini sistemnya adalah aturan Allah lewat media sholat. Setelah terima sholat ini, baru kita melaksanakan. Lalu kita berpikir sekarang, kenapa kok kambing, sapi, dan ayam kok tidak sholat? Karena yang namanya manusia, yang namanya sampean dan saya, Ba'na ben kaula kalau bahasa kasarnya, ini adalah dicipta memang potongan sholat. Bandingkan saja tangan kita ini nekuknya
kalau pakai takbir enak. Kaki kita nekuknya kalau pakai ruku enak, pakai sujud enak. Coba bandingkan dengan sapi. Kita pikir aja sederhana. Sapi kakinya yang depan nekuk ke depan apa ke belakang? Ke belakang. Yang belakang juga nekuk. Coba yang namanya sapi suruh ruku, bisa nggak? Tidak bisa. Sapi disuruh sujud, tidak bisa. Ini perbandingan sapi dengan manusia. Kalau ada manusia tidak sholat, manusia tidak ruku, manusia tidak sujud, berarti yang ngomong sampean loh, bukan saya. Kan enak sederhana menentukan bahwa kita ini memang manusia potongan sholat. Kalau kambing potongannya ya disembelih, dijadikan sate, ini potongan. Nah tentunya dengan proses sholat ini yang kita lakukan, kita menghadap Allah. Makanya disamakan, Rasulullah lahir di Arab, tentunya sholat ini bahasanya Arab, ngikuti Rasulullah. Coba andai kata sholat ini takbirnya saja ada di Indonesia, terus pakai bahasa suku, ada Sunda, ada Madura, ada Jawa, ada Bali, takbirnya pakai semua bahasa. Allah sirajo, kata yang Madura, pangeran ingkang ageng. Semuanya repot, nanti makmumnya repot. Begitu ada imam ngimami, pas makmumnya lagi jejer, bahasanya masing-masing daerah. Nah ini kan susah. Allah is the best. Nah, susah. Kata yang Madura, mak bedenganku best tadi ya. Nah, karena tidak paham. Kata yang Jawa, ring Madura ini bagaimana ini? Kok raja-raja yang disebut? Nah orang Madura juga curiga, kok ini ageng-agengnya. Nah, kalau sholat pakai bahasa daerah hancur. Nah makanya pakai bahasa Arab sebagai standarisasi agar kita ini sama. Dan juga secara filosofis kita tahu, nah sholat ini dilakukan oleh lisan dengan bacaan ayat dari Fatihah dan surat, ini lisan. Tapi khusyuk ini hati. Perbuatan kita ruku, sujud, ini perbuatan. Makanya ada orang sholat, kalau cuma lisannya yang keras, sementara hatinya tidak khusyuk, perbuatannya tidak imbang sesuai dengan syarat dan rukunnya, ini juga menyebabkan batal. Makanya disinilah dengan potongan sholat ini, kita adalah barang titipan yang diberikan kepada kita oleh Allah, agar nanti pengembaliannya kembali bagus. Contoh, saya nitip sepeda motor ke Mas Santo, tentunya namanya saya nitip, barang saya utuh dititipkan. Begitu besoknya mau saya ambil, kok bannya hilang, terus knalpotnya jebol, terus lampunya nggak ada. Tentunya kan saya tanya kepada orang yang saya titipi, ini gimana kok sampai hilang semua? Bahkan bisa agak marah orang yang dititipi. Karena apa? Karena serba hilang. Demikian juga kita dititipi badan oleh Allah, jasmani dan rohani. Kemudian begitu nanti ditanya, kenapa saya titip sholat kalian tidak sholat? Kenapa saya titip bahwa penglihatan ini fungsinya untuk baik tetapi tidak digunakan? Nah ini tentunya akan bermasalah. Nah makanya ibadah sholat ini merupakan suatu kewajiban yang harus kita laksanakan. Ada satu cerita, orang Medan, Ucok, kata ibunya, kau sholatlah, masa aku lihat kau tidak pernah sholat, Cok. Si Ucok jawab, Bu, aku tidak pandai sholat, Bu. Udahlah kamu ikuti bapakmu itu sholat, daripada kamu tidak sholat, ibu lihat. Kata si Ucok menjawab pada ibunya, aku tidak pandai sholat, Bu. Nah kemudian si Ucok ini belajar sholat, tapi oleh ibunya dibimbing, pokoknya Cok, kau ikuti aja bapakmu.
Bapakmu sujud, kamu sujud. Bapakmu rukuk, kamu rukuk. Bapakmu duduk, kamu duduk. Begitu aja, biar bisa. Nah akhirnya si Ucok ini sholat, ngikuti bapaknya. Kebetulan sholatnya di amben, ngerti amben? Lencak maturana. Nah di amben, tapi nggak ada tikernya, cuman ada bambu aja. Galar kata orang Jawa. Sudah bapaknya sholat jadi imam, si Ucok ikut di belakang. Karena hanya Ucok ini bermodal ikut bapak, ya pokoknya ikut. Begitu sudah sholat, berdiri dari takbir Allahu Akbar, ruku ikuti, pas sujud, hidungnya bapaknya kejepit bambu. Hidungnya kejepit bambu. Bapaknya langsung, aduh katanya. Si Ucok karena hanya ikut modalnya ikut bapak, dari belakang dia agak berirama juga. Aduh. Bapaknya noleh, Ucok, kau kejepit juga hidungmu, kok bilang aduh. Si Ucok noleh juga, yang di belakang kejepit juga hidungnya. Nah akhirnya bapaknya bangkit, balik lagi ke belakang. Ucok, kalau sholat jangan ngomonglah kau. Nah, si Ucok muter lagi, bapak ini kok ngomong juga kan. Nah akhirnya karena ini tidak ada ilmu antara imam dengan makmum, akhirnya dialog ngobrol persoalan hidung. Nah, ini tidak mensyukuri. Nah makanya kalau orang sholat paling tidak ngerti ilmunya, agar apa? Agar imam dan makmum imbang. Nah di sini ini yang paling bermanfaat bagi kita kalau belajar sesuatu ada ilmunya. Ini yang penting. Nah makanya kembali bahwa sholat diperuntukkan kita harus ngikuti aturan. Andai kata kita tidak ngikuti aturan, resiko juga. Makanya sholat di Indonesia ini kan menghadap kiblat, pasti ke barat agak nyelong dikit ke barat. Nah kalau tidak kita ngikuti kiblat, ini resiko juga. Mas Santo sholat ngadep ke barat, istrinya ngadep ke timur, anaknya ke selatan. Begitu mau rukuk, kepala tabrakan. Andai kata tidak menghadap kiblat sesuai aturan dari Allah. Nah tujuannya kenapa kiblat ini? Tujuannya untuk menyatukan bagaimana kita sholat biar pas sesuai dengan aturan-aturan Allah yang dibawa oleh baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah harapan kita mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa aktif melakukan sholat, dan juga agar kita diakui umat Muhammad dengan diperkuat syahadat kita. Mudah-mudahan juga bacaan syahadat kita bermanfaat, barokah, sohibul bait dan jamaah sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.